menyatakan SKCK, terus tes kesehatan. Dokter tuh ada 16.000 bahkan kalau Jawa Barat. Berarti yang lulusnya aja 1.000 orang. Iya. Yang diambilnya cuma 100 ranking orang teratas. Iya. Siap? Siap, Bu. Gas, Bu. Setelah beberapa bulan yang lalu, akhirnya aku sekarang bisa ngobrol lagi sama Pak Ade Cakra. Kita bakal jawab pertanyaan yang banyak ditanyain belakangan ini. Gimana sih cara daftar jadi penjaga tahanan atau jadi Polsuspas? Pertamanya itu menunggu pengumuman resmi dari pusat atau dari BKN tentang pengadaan CPNS gitu ya, penerimaan pembukaan CPNS tahun misalnya tahun 2023 sekarang misalnya. Terus kalau misalnya penjaga tahanan itu penjaga tahanan sih terkhususnya tuh harus menunggu dulu pembukaan dari instansi Kemenkumham terkait gitu. Iya, Kemenkumhamnya buka enggak misalnya ada formasi penjaga tahanan atau enggak gitu. Iya. Daftarnya di mana? Oh, daftarnya tuh di sscsn.pkn.go.id. Di sana itu kalau daftar online-nya. Kita daftar dulu terus nanti kita bikin akun ya? Iya, kita daftar dulu langsung bikin akun. Nanti masukin banyak sih, ada KK, KTP, Ya, paspor yang kayak identitas diri gitu Iya, ya. kayak buat melamar kerja kayak gitu. buat ngelengkapin akunnya. Iya. Nanti kita daftar deh ke formasi yang dilamar, contohnya penjaga tahanan gitu atau yang biasa dikenalnya sama Polsuspas. Iya, Polsuspas, Polisi Khusus Pemasyarakatan. Polsuspas. Nah, setelah kalian daftar online, bikin akun, pas daftar itu ya, masukin upload berkas itu udah masuk ke seleksi administrasi. Kalau misalnya seleksi administrasinya udah lolos, lengkap, baru maju ke tahapan pelaksanaan seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar ya, melalui CAT. tes CAT yang pakai komputer ya, gitu. ada TWK, TIU sama TKP. Ada terus tambahan anti radikalisme 10 Nah, soal. ya 10 soal. Jadi semuanya totalnya 110 soal. Dengan waktu 100 menit. Kira-kira 100 menit. Nah, kalau misalnya kalian lolos juga di tahapan SKD itu, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi mungkin yang lolos banyak dan kuotanya sedikit. Jadi diambilnya cuma 3 kali kuota. Jadi di ranking nanti misalnya kuotanya cuma ada 3 orang. Nanti diambil ke tahapan SKB itu 3 kalinya. Jadi berapa? Dikit sih kuotanya. 9 ya, jadi 9. Jadi 9 yang akan diambil ke tahapan SKB. Meskipun yang lolos passing grade atau yang lolos tes CAT-nya itu ada 100 orang, tetap 9 ranking teratas yang akan diambil ke tahapan SKB gitu untuk bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, di tahapan SKB ini juga ada beberapa tes. Apa aja Pak Cakra? Dari SKB itu yang pertama itu ada tes jasmani. Samapta ya? Samapta itu yang kayak TNI Polri sih sama, ada lari, push up, pull up, kalau misalkan cewek ciming, sit up, terus udah satelran juga itu. Udah itu ada tes wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi keterampilan kalian itu ditunjukkan, kalau misalkan punya silat, taekwondo, karate, tampilkan aja bakatnya. Lebih bagus sih bawa piagam atau piala biar itu memperkuat membuktikan kepada kepada si pewawancara tersebut gitu, biar nilainya bagus. Nah, itu SKB. Dan perlu kalian ketahui juga bobot nilainya itu kalau nggak salah ya terakhir itu SKD 40% dan SKB 60%. Jadi ketika kalian lolos SKD misalnya ranking 1, pas tes SKB itu bisa disusul ya bisa nilainya. Disusul. Kalau misalkan kalian jasmaninya gede, nilainya tapi disusul di SKB gitu. Ya. Jadi nilainya itu belum final di tes SKD, jadi ada tes SKB, bisa susul-susulan lah di sana. Setelah nilai diakumulasi, barulah itu dapat ranking sesuai kebutuhan atau sesuai kuotanya. Misalnya 3 orang itu kan yang tadi. Jadi diambil setelah nilainya digabungkan SKD dan SKB, diambil 3 orang nilai teratas. Setelah itu ya tahap kelulusan, pengalaman dulu sih begitu ya. Di Jawa Barat tuh banyak yang lulusnya, tapi yang diperlukannya tuh 91 pria dan 3 wanita. Dalam 1000 lebih yang lulus memenuhi kriteria, tetapi yang masuk 100 besar yang diambilnya begitu. Banyak banget berarti? Ya banyak banget. Jawa Barat masuk ke jajaran terbesar juga gitu. 1000 orang yang lulus passing grade? Daftar? Yang daftar tuh ada 16.000 bahkan kalau Jawa Barat. Berarti yang lulusnya aja 1000 orang. Iya. Yang diambilnya cuma 100 ranking teratas. Iya.
Jadi harus mempersiapkan lebih-lebih gitu. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos misalnya ya, baru itu masuk tahap pemberkasan. Pemberkasannya lebih lengkap Pemberkasannya ya, lebih gitu lengkap, ada menyertakan SKCK, terus tes kesehatan, ya yang kayak seperti itulah, kayak gitu. Lebih lengkap. Baru deh setelah itu pemanggilan Di Kanwil dulu masing-masing. buat menerima SK CPNS dan jadi CPNS. Kalau misalnya lulus baru bisa diangkat jadi PNS. Jadi di Kanwil tuh orientasi dulu sebentar, nanti disebarkan ke UPT gitu. Semangatin. Semangat ya bagi kalian pejuang CPNS yang akan berjuang di tahun ini. Kalau misalkan ada pembukaan dan kalau misalkan tidak ada, tetap semangat mempersiapkan dari sejauh mungkin waktu yang kalian ada, manfaatkan. Ya, semangat.